Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena senantiasa Engkau memberkati kami. Engkau juga memberikan hari baru, berkat yang baru Engkau siapkan bagi kami. Pada pagi hari ini kekuatan yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami juga percaya semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kami, Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan juga pasti memberi jalan keluar bagi kami. Oh Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini menjadi kekuatan, pengharapan untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dihajar untuk menjadi dewasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pengalaman menjadi orang tua. Setiap orang tua pasti punya pengalaman menghajar dan mendidik anak. Ketika kita mendidik atau menghajar atau dengan pukulan, bukan berarti kita benci kepada anak-anak, tetapi supaya anak-anak punya disiplin, hidup disiplin, lalu perbuatan yang dia lakukan tidak lagi dia perbuat. Dia ingat apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak baik. Lalu ketika orang tua memukul, untuk mengingatkan kepada anak supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Nah, kalau ada orang tua yang tidak pernah mendisiplinkan anak, membiarkan anaknya begitu saja hidup, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, orang tua tidak peduli, maka suatu hari orang tua juga yang akan menyesal. Karena anak-anak dibentuk dari satu proses. Ketika mereka melakukan hal yang baik, kita puji. Lalu ketika mereka sudah ada jalur yang tidak baik, kita tegur. Teguran tidak mempan, kita panggil tidak mempan, kita pukul, kita disiplin. Tentu pukulan bukan pukulan seperti seorang petinju ya. Kita hajar, kita disiplin anak supaya mereka bisa tahu, mengerti sesuatu yang benar, lalu mereka memilih sesuatu yang benar. Nah, pengalaman inilah yang kita alami hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen hidup di dalam Yesus Kristus hanya ingin mengalami segala mujizat Tuhan, ingin mengalami hal-hal yang baik, sesuatu yang baik, tiap hari memperoleh berkat. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, maka orang-orang yang hanya menginginkan mujizat, mereka mulai mencari hal-hal kesenangan sendiri. Tapi bagi kita yang tetap hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, lika-liku hidup kita hadapi, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, mungkin kita menginginkan sesuatu ini seperti ini, rupanya tidak seperti yang kita inginkan. Dan ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah satu kekuatan bagi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan kadang-kadang menghajar orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, untuk semakin setia, bukan semakin mundur. Untuk semakin setia, semakin sungguh-sungguh, semakin kokoh, semakin kuat. Iman percayanya juga semakin kuat di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak memahami
bagaimana proses pembentukannya untuk menjadi dewasa di dalam iman. Dan kita harus mengikuti proses itu. Contoh, orang-orang katakan kalau anak kita sudah lulus kuliah dengan nilai bagus, wah, dipuji. Pasti kau orang tuamu orang yang bagus, kau sukses, kau berhasil. Nah, pasti kebaikan Tuhan melimpah atas hidupmu. Tapi ketika ada yang orang tua yang punya anak-anaknya gak lulus kuliah, di drop out dari kampus, apa yang orang katakan? Wah, ini anak mungkin gak peduli dengan orang tua, atau mungkin keluarga itu keluarga yang amburadul. Mulai kita punya pemahaman yang lain. Lalu bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, apakah semua berkat, semua kesuksesan, keberhasilan itu menjadi ukuran iman percaya kita? Ingatlah Bapak Ibu, Ayub juga mengalami pencobaan ujian iman. Sesudah dapat melewati ujian itu, justru berkatnya melimpah. Banyak orang tidak mau dihajar, tidak mau didisiplin, tidak mau diingatkan oleh Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudari, bahwa Pemazmur 93 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Justru orang yang dihajar, dididik oleh Tuhan lewat persoalan, masalah, sakit, penyakit, kegagalan apapun, justru berbahagia. Nah, di tengah persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan semua kegagalan itu awal dari kesuksesan. Segala pergumulan itu juga awal dari perjuangan kita. Kalau kita bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami sukacita. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang kau hajar, berbahagialah orang yang menghadapi persoalan pergumulan. Jika ia mampu bertahan, maka dia akan semakin dewasa menghadapi hidup. Bapak Ibu serta saudara-saudari, jika kita tidak pernah menghadapi persoalan, kita tidak menjadi orang yang kuat. Tetapi karena kita sudah banyak melewati persoalan pergumulan, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Persoalan apapun sudah pernah kita hadapi, jadi kita jadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian juga kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, hadapilah dan tetap percayalah bahwa Tuhan mengajar kita untuk semakin dewasa. Lebih baik menderita sekarang daripada suatu hari nanti tidak ada lagi pertobatan. Jika Tuhan mendidik, mengajar, mengingatkan lewat apapun, kesempatan kita untuk bertobat. Semakin dewasa, naik kelas, iman kita semakin kokoh. Kiranya Tuhan menopang kita dalam proses-proses untuk menjadi dewasa iman percaya kita. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami syukuri ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami tetap hidup di jalan Tuhan. Didikan Tuhan, hajaran Tuhan, peringatan Tuhan membuat kami untuk tetap hidup di jalur-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan